Tuhan, dengan menangani kami dengan tanda kemenangan-Mu, kami menyatukan hasrat hidup kami, perjalanan kami sepanjang hari yang telah melalui dalam pengkudusan di dalam nama-Mu. Hari ini Kau bersabda kepada kami, apabila Aku tinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada Aku. Ajarilah kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kami perdengarkan pada malam hari ini. Mengingat kekuatan bersama, sejenak kami tinggalkan kesibukan kerja dan aktivitas kami untuk menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Maka kami mohon ya Tuhan, semoga kami mampu menyiapkan diri kami ketika Engkau datang, di dalam pengalaman hidup kami, di dalam perjumpaan, bahkan di dalam pengalaman yang paling kelak pun Engkau hadir bersama kami. Kita siapkan hati kita untuk kehadiran Tuhan di dalam kebenaran.
senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu senantiasa memberikan peneguhan bagi iman kami. Buka hati, pikiran, perasaan kami untuk mendengarkan apa yang Kau sabdakan. Sabda-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang menuntut arah kami untuk hidup lurus di dalam Engkau. Karena firman-Mu adalah jalan kebenaran hidup kami, maka bagi kami dalam firman-Mu kegelapan Engkau nyalakan, dengan firman itu api yang abadi. Bacaan singkat dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Pada waktu itu orang banyak yang berdiri di sekeliling Yesus dan mendengarkannya berkata bahwa terdengar suara seperti bunyi guntur. Ada yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Yesus menjawab, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita masuk dalam keheningan, ambil posisi duduk yang membuat Anda nyaman, bisa bertahan. Banyak yang kita ketika masuk dalam keheningan, berbagai macam peristiwa melintas di depan kita. Peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, kegagalan, pribadi-pribadi yang kita cintai, pribadi-pribadi yang membuat kita terluka, konflik yang pernah terjadi, lalu pasti depan kita bayangan-bayangan kehidupan, keluarga kita,
sudah terjadi. Setiap percakapan baik oleh dua orang maupun lebih senantiasa menghasilkan suara yang dapat didengar orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua yang mendengarnya akan menanggapi secara berbeda-beda, menunjukkan bahwa tidak hanya dalam pola hidup, tingkah laku, dan tutur kata orang itu berbeda, tapi juga dalam menanggapi suara melalui penampilan dan percakapan orang lain. Firman hari ini menceritakan bahwa telah terjadi percakapan antara Yesus Kristus dengan Bapa di surga. Konteks percakapan ini adalah ketika Yesus keluar dari pembaptisan Sungai Yordan. Orang-orang yang ada sekitar Yesus Kristus mendengar suara dari percakapan itu dan muncul tanggapan yang berbeda. Ada yang merasa mendengar bunyi guntur, ada yang menanggapi suara itu adalah suara seorang malaikat. Demikian juga ketika kita mendengar suara-suara yang keluar dari diri yang kita dengar dari luar diri kita, ada yang merasa terganggu, ada yang merasa biasa saja. Perbedaan orang-orang sekitar Yesus dalam menanggapi menunjukkan bahwa meskipun tanda ilahi jelas ada, tapi tidak semua orang yang mendengar dapat memahami dengan cara yang sama. Maka Yesus memberikan penjelasan bahwa suara itu bukanlah untuk kepentingannya, melainkan untuk orang-orang yang mendengarnya, agar mereka percaya bagaimana Tuhan Allah sedang bekerja di dalam diri Yesus. Hal ini menegaskan bahwa suara yang mereka dengar menjadi suara yang meneguhkan dan memperkuat iman mereka. Setiap orang yang mendengarnya meyakini dan mengimani kematian Yesus di kayu salib adalah untuk memastikan bahwa dosa dan kejahatan oleh penguasa dunia yaitu iblis dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan kematian itu memiliki kuasa menyelamatkan, membuka jalan bagi semua orang untuk datang menerima keselamatan. Begitu pula dengan kita yang hadir di sini. Setiap orang dapat memperoleh nasihat, teguran, penghiburan, kekuatan melalui sabda Tuhan dan perkembangan. Suara yang datang kepada kita bukan untuk kepentingan si pemilik suara itu, yakni Tuhan sendiri, tetapi untuk kita sekalian yang mendengarnya. Saat ini, ketika kita mendengar firman-Nya,
Ia berkenan hadir dengan suaranya melalui pembacaan Alkitab dan perenungan untuk kita sebagai orang yang dipanggil untuk percaya, baik kita orang tua maupun anak-anak di dalam keluarga. Firman Tuhan diperdengarkan untuk menekungkan iman percaya kita kepadanya. Di dalam keheningan, mari kita menyapa Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramental kudus dengan doa Yesus. Dengan iringan lagu Pangsim Kristus. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa seringkali kami menutup telinga pada suara yang menasihati, menegur, menghibur, dan menguatkan. Kami cenderung untuk membenarkan diri. Kami mohon, kuatkanlah dan bukalah terus telinga serta hati kami, agar suaramu jelas didengar dan iman kami
terus diteguhkan di sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini yang seringkali tidak mudah untuk kami lalui. Kami percaya Engkau senantiasa mengingat kami semua, baik pada saat ini maupun ketika Engkau nanti datang kedua kalinya. Ajarlah kami mempunyai keberanian di masa prapaskah ini untuk mengambil keputusan berani meninggalkan manusia lama kami dan menjadi manusia baru. Seperti halnya setiap yang disalibkan bersama dengan Engkau, Yesus, ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Adorasi di hadapan Sang Kudus adalah saat yang paling pribadi bagi kita, tempat kita dapat mengadu, memuji secara pribadi, memuliakan namanya, memohon, mengajukan permohonan. Sesaat lagi kita akan mengungkapkan apa yang diisi hati kita, pujian, permohonan, penyembahan. Saya akan menjelaskan satu dua doa didahului dengan doa berilah kami damai. Setelah itu dilanjutkan oleh kita yang berdiri di sini secara spontan, apapun bentuknya, satu kata, dua kata, satu kalimat pendek-pendek.
dengan terima kasih ya Tuhan, dan kita berdoa dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lalui. Kami Kau berikan tubuh yang sehat sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tak bisa hadir, khususnya keluarga Bapak Yesus Haryanto, Ibu Kristian dan anak-anak dua dari mereka yang tadi mengalami kecelakaan. Kami bersyukur pada mereka semua selamat. Teruslah mendampingi keluarga ini, sentuhlah dan jamahlah mereka di dalam perlindungan-Mu, agar iman mereka semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman kami di sepanjang pekan ini. Ada banyak orang yang mencintai kami, menyapa kami, namun juga kami mengalami bahwa ada pribadi-pribadi yang terluka karena kata-kata kami. Ajarlah kami memperbaiki diri, sehingga tidak terulang lagi kami menyakiti hati orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kepada-Nya dan berikanlah senantiasa kesehatan jiwa raga bagi seluruh umat-Mu di paroki Santo Paulus Wonosobo ini, lebih-lebih di hari-hari persiapan untuk merayakan pekan suci. Semoga dengan persiapan dan terutama dengan pengorbanan mereka mempersembahkan diri lewat talenta masing-masing menyemarakan perayaan pekan suci. Terima kasih ya Tuhan. Silakan doa secara spontan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh berlutut di hadapan-Mu, memohon belas kasih untuk anak-anak kami, agar mereka semua tidak terjebak dalam dunia yang fana ini, tetapi bimbinglah Tuhan, tuntunlah kita, agar mau kembali ke gereja yang lebih baik. Tambahlah iman anak-anak kami. Terima kasih Yesus.
kita satukan doa, pujian, permohonan, harapan-harapan kita dengan doa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita jelaskan dengan penuh kesadaran perlahan-lahan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita masuk di dalam adorasi yang mampu berduduk sedangkan berikut yang tidak mampu berduduk duduk dengan hikmat. Ya Tuhan, kami tidak memuji Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerai kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkatalah kami menyampaikan segala bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa pujian umat mengulang. Terpujilah Allah, terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Hanya yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Dia yang Maha Indah. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Bapa Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda.
terpujilah nama Maria perawan dan Buddha. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Sang Yesus mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Yesus hadir di dunia untuk semua orang. Suara Bapa yang berilah dari langit bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk menguatkan kita sekalian yang percaya kepadanya. Ia hadir untuk semua bangsa dari berbagai bahasa, kaum dan bangsa. Maka pada tempatnya semua bangsa memuji namanya. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri aspirasi kami kembali ke tempat kami masing-masing. Seperti halnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika di puncak Gunung Tabor menyaksikan Engkau dalam kemuliaan Yesus, Petrus begitu bahagia dan berkata, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah kami diberikan tiga tema, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus mau tetap dalam suasana itu, tetapi Yesus mengajak mereka turun. Demikian pula tanpa ia tidak berkenan, tapi kami harus kembali ke tempat kami masing-masing, kembali ke rutinitas hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami menimba kekuatan untuk menghadapi hidup kami dari firman yang benar, dari sakramen kita yang kita harapkan di hadapan kami. Masalah akan tetap ada, persoalan akan tetap kami hadapi, tapi kami diajak untuk tidak cemas dan tidak takut, karena di dalam Engkau berlimpah-limpah rahmat, di dalam Engkau kami dikuatkan, di dalam Engkau kami tak pernah kehilangan pengharapan. Sebentar kita akan pulang, berkati kami, pekerjaan kami, keluarga kami, perjalanan kami sampai di rumah, serta dia yang akan datang. Semoga kami dapat tetap setia berjalan di dalam terang cahaya-Mu. Kami diajak tidak cemas dan tidak takut, dan di dalam Engkau berlimpah